Halo semua, perkenalkan nama saya Raka Ravelino dari program studi Magister Sains Management. Pada kali ini ingin mempresentasikan tesis saya yang dibimbing oleh Bapak Bowo S. Setiono, SE, MCom PhD, yang berjudul Dampak Tata Kelola Risiko, Gender dan Keahlian Chief Risk Officer atau CRO terhadap risk-taking bank di Asia Tenggara. Peran moderasi dari COVID-19. Latar belakang dalam penelitian ini. Yang pertama, manajemen bank yang kurang baik serta peraturan dan pengawasan pemerintah yang lemah dapat menyebabkan risiko yang tidak diinginkan semakin dapat terjadi. Nah, salah satu bentuk untuk memitigasi ini adalah dengan menerapkan mekanisme tata kelola risiko atau risk governance yang baik. Nah, kerangka risk governance yang mana membentuk komite risiko dan penunjukan chief risk officer ini berperan dalam memitigasi dan mengelola risiko perusahaan agar terhindar dari insolvency risk. Nah, melalui risk governance, bank diharapkan dapat menurunkan risk taking bank. Penerapan risk governance sendiri itu menjadi penting untuk diteliti karena juga meliputi peran dari seorang CRO. Nah, guna mendalami efek yang diberikan dari CRO ini, maka peran gender dan keahliannya juga perlu diperhatikan. Selain itu, dampak COVID-19 pada risk-taking bank juga masih relevan karena dampaknya yang signifikan pada ekonomi global yang tentunya juga memengaruhi sektor perbankan, sehingga perlu melihat perannya dalam risk-taking bank. Di sini juga terdapat gap, yaitu beberapa penelitian melihat pengaruh risk governance terhadap risk-taking bank dengan belum mempertimbangkan gender dan expertise dari CRO itu sendiri. Itu dari penelitian Al-Jukhaiman dan Salama 2019 dan Abid et al. 2021. Serta penelitian mereka juga masih menemukan peran CRO yang masih beragam. Rumusan masalah di sini, tata kelola risiko itu penting untuk dibahas karena penerapannya sangat memengaruhi pengawasan serta kontrol dari risiko yang ada. Dengan mengujinya, maka pemahaman terkait tata kelola risiko yang diterapkan selama ini semakin terlihat dalam menentukan risk-taking bank. Terlebih lagi, masalah gender dan keahlian serta peran dari COVID-19 yang akan diteliti ini masih memiliki lingkup yang luas untuk dikembangkan dan didalami karena dapat menjadi indikasi ke depan bagi perusahaan, terutama perbankan, untuk menetapkan keputusan dan memilih seseorang yang tepat dalam mengelola risiko tersebut. Selain itu, topik ini juga menarik karena masih sedikit penelitian yang membahas terkait peran dari tata kelola risiko, terutama gender dan keahlian dari seorang CRO pada perusahaan perbankan, serta masih adanya perbedaan hasil penelitian di antara beberapa penelitian. Di sini terdapat pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini ada 4, yaitu apakah tata kelola risiko berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank komersial konvensional. Yang kedua adalah apakah gender dari CRO berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank komersial konvensional. Yang ketiga, apakah keahlian seorang CRO berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank komersial konvensional. Yang keempat, apakah COVID-19 memoderasi pengaruh tata kelola risiko terhadap pengambilan risiko. Nah, oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut. Di sini terdapat manfaat penelitian, ada 2, yaitu manfaat empiris dan praktis. Secara garis besar, penelitian ini akan memberikan sudut pandang baru terkait peran tata kelola risiko dan seorang CRO dengan memperhatikan gender dan keahlian tertentu, serta peran dari COVID-19 dalam pengambilan risiko bank, sehingga dapat memperkaya literatur yang ada, serta membantu praktisi untuk memiliki landasan dalam pengambilan keputusan mereka ke depan. Tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, data tata kelola risiko dan risk-taking bank. Nah, terdapat 2 unsur dalam tata kelola risiko, yaitu dibentuknya komite risiko dan penunjukan chief risk officer. Secara sederhana, pembentukan komite risiko juga berkaitan dengan Signaling teori, yaitu perusahaan dapat membentuk komite risiko untuk menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan yang efektif, serta memastikan bahwa profil risiko berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
kepada para pemangku kepentingan. Lalu dengan mengaitkan resource dependency theory juga, komite resiko yang besar akan meningkatkan efektivitas pengawasan dengan keragaman pendapat, keahlian internal, dan proses pengambilan keputusan yang lebih kuat. Itu menurut Malik et al. 2021 dan Abid et al. 2021. Oleh karenanya, komite risiko dan seorang CRO itu diperlukan untuk memitigasi risiko, serta diperkirakan akan menurunkan pengambilan risiko yang berlebihan karena perusahaan akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang ada, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karenanya, peneliti mengusulkan hipotesis satu, yaitu tata kelola risiko berpengaruh negatif terhadap risk taking bank. Yang kedua adalah Chief Risk Officer Gender dan Risk Taking Bank. Berdasarkan general theory, dalam konteks pengaruh sosial, laki-laki dan perempuan itu cenderung menggunakan taktik yang sesuai dengan peran gender mereka masing-masing. Sehingga laki-laki mungkin lebih memilih taktik yang lebih agresif dan berorientasi pada diri sendiri. Sedangkan perempuan mungkin lebih memilih taktik yang lebih pasif. Ini menurut Smith et al. 2013. Kalau demikian, ada juga ya penelitian yang menemukan bahwa jenis kelamin bukanlah faktor penentu, seperti penelitian Nelson 2016 yang menemukan adanya kesamaan antara distribusi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan risiko dengan perbedaan rata-rata yang tidak terlalu besar. Terlepas dari hal itu, kehadiran CRO perempuan diharapkan akan menurunkan pengambilan risiko karena kemungkinan adanya unsur kehati-hatian yang dibawa. Sehingga peneliti mengusulkan hipotesis dua, yaitu adalah CRO perempuan berpengaruh negatif terhadap risk-taking bank. Berikutnya adalah keahlian CRO dan risk-taking bank. Menurut bab buku di Epistemology of Expertise, di sini keahlian seringkali didefinisikan oleh tingkat kompetensi dan pengalaman yang tinggi dalam suatu bidang ya. Dengan kata lain, seorang ahli itu memiliki pengalaman dalam bidang keahlian mereka serta kompeten dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu. Nah, akan tetapi penelitian terdahulu yang meneliti kualifikasi dan keahlian dari para eksekutif masih berfokus pada CEO dan CFO. Tetapi penelitian yang terkait dengan keahlian dari seorang CRO pada pengambilan risiko bank masih memiliki ruang kebaruan. Hal ini bila dikaitkan dengan upper echelon theory, karakteristik, pengalaman, nilai-nilai pribadi, masa kerja, pendidikan, dan jenis kelamin dari eksekutif menentukan interpretasi mereka terhadap situasi sehingga memengaruhi pilihan mereka, termasuk dalam pengambilan risiko bank. Oleh karenanya, peneliti mengusulkan hipotesis 3, yaitu keahlian CRO berpengaruh terhadap risk-taking bank. Di sini, peneliti ingin melihat adakah pengaruh dari keahlian CRO terhadap risk-taking bank dan seperti apa pengaruhnya. Oleh karenanya, hipotesis ini tidak menyebutkan secara spesifik arah yang dituju. Lalu berikutnya adalah moderasi COVID-19 pada tata kelola risiko dan risk-taking bank. Tentu pandemi COVID-19 itu menyebabkan peningkatan fokus pada resiliensi dan perubahan peraturan, serta memengaruhi perilaku pengambilan risiko bank. Hal ini karena pandemi telah memperlihatkan kerentanan di sektor perbankan sehingga mendorong bank untuk mengadaptasi kerangka kerja tata kelola risiko mereka guna memitigasi peningkatan risiko pasar, kredit, dan likuiditas yang dapat berdampak pada stabilitas bank. Di sini pandemi dapat berpotensi memperburuk tata kelola risiko yang ada dengan memperlemah efektivitasnya dalam menurunkan pengambilan risiko. Hal ini tentu didasari dengan suatu teori, yaitu contingency theory. Teori ini menekankan bagaimana faktor eksternal seperti lingkungan, strategi, teknologi, dan ukuran organisasi dapat memberikan pengaruh dan menjadi penentu pengambilan kebijakan. Nah, dalam hal ini adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal dari COVID-19. Di sini bank yang harus menghadapi banyak tekanan tentu harus mengevaluasi ulang risk appetite dan pengambilan keputusan mereka.
Pada akhirnya tujuan tata kelola risiko bank adalah untuk mencapai stabilitas dan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian yang sedang berlangsung, yang mana membuat mereka akan mengambil risiko lebih tinggi agar menutup kerugian atas ketidakpastian yang terjadi. Dengan kata lain, efek dari tata kelola risiko yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengambilan risiko yang berlebihan di sini karena harus mempertimbangkan dampak dari COVID-19 kemungkinan akan mengambil jalan yang berbeda sehingga eh, dampak yang diberikan adalah memperlemah. Oleh karenanya, peneliti mengusulkan hipotesis 4 yaitu COVID-19 memperlemah pengaruh tata kelola risiko terhadap risk taking loan. Berikut adalah kerangka penelitian dalam penelitian ini. Nah, lalu berikutnya adalah metode penelitian data dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan annual report individu perusahaan dari sektor perbankan di Asia Tenggara yang tersedia secara publik dari tahun 2013 hingga 2022. Di sini yang digunakan adalah purposive sampling, lalu jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dan total sampel dari penelitian ini adalah 47 perusahaan yang terdiri dari 6 negara. Selain itu, peneliti juga mencari dan menghitung credit risk, liquidity risk, operational risk, dan Z-score, serta CRO dari database, annual report, atau mencari sumber lain. Nah, berikut adalah definisi operasional dari setiap variabel. Terdapat 4 variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu credit risk, liquidity risk, insolvency risk, dan operational risk. Berikut juga masing-masing deskripsinya dari setiap variabel. Lalu di sini juga terdapat variabel independen, risk governance di sini yang terdiri dari 4, yaitu ukuran komite resiko, rapat komite resiko, chief risk officer, dan chief risk officer gender. Berikutnya adalah variabel independen chief risk officer expertise yang terbagi menjadi 4, yaitu CRO financial expertise, CRO supervisor expertise, CRO banking industry experience, CRO MBA degree. Nah, masing-masing dari setiap variabel ini adalah dummy. Berikut keterangan dari masing-masing variabel. Lalu terdapat juga variabel kontrol. Di sini peneliti menggunakan corporate governance yang mencakup ukuran dewan, independensi dewan, dan konsentrasi kepemilikan, serta kontrol lain yaitu adalah ukuran bank, PDB, dan COVID. Metode penelitian, di sini model empiris yang diuji untuk hipotesis 1 hingga 3 adalah sebagai berikut. Dan masing-masing penjabarannya. Serta model empiris yang diuji untuk hipotesis 4 adalah sebagai berikut. Lalu teknik analisis data. Pertama, peneliti akan menguji statistik deskriptif, lalu kedua adalah uji korelasi, ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Lalu yang keempat adalah uji GLS atau Generalized Least Square untuk menanggapi hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan. Lalu yang kelima adalah uji non-linearitas. Lalu yang keenam adalah interpretasi hasil. Nah, di sini bagian pembahasan terdapat statistik deskriptif. Di sini terdapat jumlah observasi dari masing-masing variabel berikut juga dengan nilai min, standar deviasi, minimal, dan maksimum. Di sini menerangkan deskripsi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu berikutnya adalah korelasi pairwise. Nah, dari hasil korelasi tadi, secara keseluruhan, ditemukan bahwa tata kelola risiko, yaitu ukuran komite, frekuensi rapat, dan keberadaan CRO itu, menunjukkan korelasi positif dengan risiko kredit. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tata kelola risiko yang lebih baik
membantu mengidentifikasi resiko secara lebih transparan, namun tidak selalu efektif dalam mengurangi pengambilan resiko. Lalu yang kedua adalah tata kelola resiko dan keahlian CRO, yaitu keahlian pengawasan dan pengalaman di industri perbankan berkorelasi positif dengan risiko likuiditas. Ini menunjukkan bahwa bank dengan tata kelola yang baik mungkin memiliki ketergantungan tinggi pada pendanaan non-deposito, yang mana ini meningkatkan risiko likuiditas. Lalu yang ketiga adalah frekuensi rapat komite risiko berkorelasi positif dengan risiko operasional, sementara keberadaan CRO berkorelasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak rapat malah bisa menyebabkan inefisiensi atau kurang fokus pada implementasi solusi konkret, sehingga risiko operasional tetap tinggi. Tetapi kehadiran CRO membantu mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengembangkan kebijakan mitigasi yang efektif, sehingga mengurangi volatilitas dari return on asset, atau di sini digunakan untuk risiko operasional. Lalu yang keempat adalah tata kelola risiko berkorelasi negatif dengan Z-score atau stabilitas ya, keuangan. Ini menunjukkan stabilitas yang rendah. CRO dengan gelar MBA juga cenderung meningkatkan risiko kebangkrutan, terutama selama pandemi ya, di mana keputusan ekstrim sering diambil untuk menghadapi ketidakpastian. Oke, selanjutnya di sini adalah uji asumsi klasik. Nah, di sini terdapat 16 model dalam penelitian ini. Nah, berikut model-modelnya, masing-masing variabel, dan rangkuman dari hasil uji normalitas, multikolonialitas, heterokedastasitas, dan autokorelasi. Oke. Nah, secara keseluruhan ya, pertama pada hasil uji normalitas didapatkan bahwa setelah melakukan transformasi data, model pada penelitian ini tetap tidak memenuhi asumsi normalitas. Akan tetapi hal tersebut dapat dijelaskan menurut Christopher F. Baum yang menekankan bahwa jika sampel besar, maka data tidak harus terdistribusi normal. Dan ini sesuai dengan teorema limit pusat atau central limit theorem. Menurut Baum 2006 dan Wooldridge 2020. Lalu yang kedua adalah hasil uji multikolinaritas menyatakan bahwa model-model di atas tidak mengalami multikolinaritas, kecuali untuk model 13 sampai 16 ya. Namun tidak ada variabel dengan variance inflation factor atau VIF lebih besar dari 10, sehingga multikolinaritas tidak menjadi masalah utama dalam model ini. Lalu yang ketiga, hasil uji heterokedastasitas menemukan bahwa beberapa model ada yang lolos dan ada yang tidak. Oleh karenanya, alternatif yang digunakan adalah menggunakan model GLS atau Robust Standard Errors. Yang keempat pun sama, hasil uji autokorelasi menemukan bahwa model-model tersebut tidak lolos, sehingga memerlukan alternatif lain, yaitu uji GLS atau Robust Standard Error. Autokorelasi ini dapat dimaklumi karena sifat data dari penelitian ini yang banyak menggunakan dummy, sehingga perubahannya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, atau bisa dikatakan kurang lebih konstan seperti itu. Lalu pengujian hipotesis dengan regresi GLS ya. Berikut dapat terlihat di sini hasil dari masing-masing variabel terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, secara keseluruhan dari hasil uji ditemukan bahwa hipotesis satu tidak terdukung karena memiliki arah yang berbeda, atau dapat diartikan bahwa tata kelola risiko di dalam suatu bank tidak selalu menurunkan risk taking, tetapi juga dapat meningkatkannya. Hipotesis kedua juga tidak terdukung karena tidak adanya pengaruh yang signifikan oleh CRO perempuan dalam menurunkan risk taking bank, kecuali dengan menggunakan leg temin 1. Di sini bila menggunakan leg temin 1 baru terlihat bahwa CRO perempuan memang menurunkan risk taking bank, dan ini bisa mengindikasikan bahwa CRO perempuan yang ditunjuk pada periode sebelumnya dapat memengaruhi penurunan risiko di periode saat ini. Lalu hipotesis 3 itu terdukung karena 3 proksi keahlian dari CRO
memiliki pengaruh terhadap recycling bank dan hanya pengalaman dalam industri perbankan dari seorang CRO saja yang tidak memiliki pengaruh apapun. Lalu hipotesis 4 ini tidak sepenuhnya terdukung ya, karena memiliki dua hasil, yaitu COVID-19 memperlemah efek yang seharusnya diberikan oleh ukuran komite resiko terhadap risk-taking bank, sesuai dengan hipotesis yang disarankan. Tetapi COVID-19 tidak hanya dapat memperlemah frekuensi rapat komite resiko yang tinggi dalam menurunkan pengambilan resiko, justru juga dapat memperkuatnya dalam menurunkan pengambilan resiko dalam artian selama COVID-19 frekuensi rapat atau intensitas rapat dari komite resiko yang tinggi di waktu COVID ini semakin menurunkan pengambilan resiko yang ada. Yang seharusnya COVID itu disinyalir sebelumnya memperlemah efek yang diberikan, namun ternyata malah memperkuat seperti itu. Nah, hasilnya, tata kelola resiko tidak selalu diperlemah dengan adanya COVID-19. Lalu berikutnya adalah uji non-linearitas. Dari uji ini didapatkan ya variabel ukuran komite resiko terbukti kuat memiliki hubungan non-linear signifikan terhadap variabel dependen. Begitupun dengan beberapa uji simultan yang dilakukan pada beberapa model yang mendapatkan hasil yang sama walau tidak menyeluruh, bergantung pada model atau variabel dependennya. Nah, di sisi lain, melihat bahwa variabel CRO Fin atau CRO Financial Expertise, lalu CRO Supervisory Expertise, dan CRO MBA, ini merupakan dummy 1 dan 0, dan bila mana dikuadratkan, tetap akan menghasilkan hasil yang sama dengan sebelum dikuadratkan, maka hubungan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara berarti. Oleh karenanya, secara keseluruhan, model regresi linear dengan JLS sudah cukup untuk menangkap hubungan yang terjadi. Berikut adalah uji hipotesis dengan menggunakan like temin 1 ya. Oke. Baik, secara keseluruhan pada hasil uji ini ditemukan bahwa hasil konsisten untuk hipotesis 1, yaitu pengaruh tata kelola resiko tetap positif terhadap risk-taking bank pada kedua uji ini ya. Lalu hasil berbeda justru ditemukan untuk hipotesis 2, yaitu hasil menggunakan Lektemen 1 mendukung pengaruh negatif dari CRO perempuan pada beberapa resiko. Sementara sebelumnya tanpa menggunakan Lektemen 1 tidak menunjukkan pengaruh sama sekali. Lalu yang ketiga adalah hasil konsisten untuk hipotesis 3 dengan lebih banyak detail ya, termasuk pengalaman perbankan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tata kelola resiko, yaitu ukuran dan frekuensi rapat dari komite resiko meningkatkan risk-taking bank, yang menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak selalu mengurangi risiko, tetapi dapat mendorong pengambilan risiko yang lebih tinggi. Lalu CRO perempuan awalnya tidak memiliki pengaruh signifikan, tetapi dengan lag Temin 1 ditemukan berkontribusi pada pengurangan risiko kredit dan likuiditas, meskipun hasilnya tidak konsisten di semua model. Lalu keahlian finansial dan pengawasan CRO dapat menurunkan risk-taking bank. Berikutnya adalah gelar MBA dari CRO juga dapat meningkatkan kredit dan risiko kredit dan risiko likuiditas, serta menurunkan stabilitas keuangan. Nah, berikutnya adalah CRO dengan pengalaman di industri perbankan menurunkan risiko kredit dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang terakhir, berikutnya adalah COVID-19 memiliki efek yang kompleks ya. Tidak hanya memperlemah, tapi juga dapat memperkuat pengaruh tata kelola risiko, yaitu ukuran dan frekuensi rapat komite risiko terhadap risk-taking bank. Yang terakhir adalah dalam konteks Asia Tenggara, tata kelola risiko dan peran CRO ternyata tidak selalu menurunkan risk-taking bank. Ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika unik di sektor perbankan di wilayah ini. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini memiliki beberapa uh, hal yang perlu diperhatikan, yaitu dapat memperluas cakupan sampel keluar Asia dan
mencakup bank selain bank komersial. Selain itu, efek COVID-19 dapat dieksplorasi lebih mendalam dengan membandingkan dampak selama pandemi dan pasca pandemi untuk memahami perubahan yang terjadi. Dalam penelitian ini juga memiliki dua implikasi ya, implikasi teoritis dan implikasi praktis. Pada implikasi teoritis, tata kelola risiko yang diharapkan menekan pengambilan risiko ternyata dapat meningkatkan risk taking atau pengambilan risiko bank, meski dalam batas yang terukur. Nah, di sini penelitian ini memberikan wawasan baru tentang mekanisme tata kelola risiko di Asia Tenggara yang mungkin berbeda dari wilayah lain. Lalu implikasi praktisnya, penyusunan komite risiko dan penunjukan CRO harus mempertimbangkan latar belakang dan keahlian untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, serta memungkinkan penerapan tata kelola risiko yang lebih efektif. CRO dengan keahlian mumpuni memungkinkan pengambilan risiko yang terukur, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan dalam jangka panjang. Berikut presentasi dari saya, terima kasih.